Sobat Marketing, apa kabarnya? Paket. Ups. Posin aja. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen pada PT Pos Indonesia bersama tim marketing kami, yaitu halo, saya Kartika. Saya Novita. Saya Linda. Saya Deki. Saya Lobian. Saya Elsa. Saya Fitra. Kami dari tim marketing 1. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Sobat Marketing, sejarah keberadaan Pos Indonesia begitu panjang. Kantor pos pertama didirikan di Batavia yang sekarang dikenal dengan Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Inhofe pada tanggal 26 Agustus 1746. Nah, dengan tujuan yaitu menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama nih bagi mereka yang berdagang di kantor-kantor luar Jawa, bahkan mereka yang dari dan pergi ke negeri Belanda. Sejak itulah kantor pos mengemban peran dan fungsi sangat penting untuk pelayanan publik. Yuk Sobat Marketing, kita cari tahu seperti apa strategi PT Pos Indonesia dalam menghadapi globalisasi dari perkembangan teknologi. Jadi, melalui e-log tersebut, masyarakat bisa memilih produk-produk mana saja yang akan dibeli. Kemudian, pembayaran dan pengiriman produk tersebut melalui Pos Indonesia. Disinilah terjadinya pertemuan online ke offline dan Pos Indonesia menjadi point of meeting. Karena tidak semua masyarakat memiliki fasilitas internet dan band kabel. Sistem rekrutmen PT Pos, terutama Bengkulu, yaitu outsourcing atau sistem Oranger yang bertugas untuk memasarkan produk Pos Indonesia dan melakukan layanan penjemputan barang atau pick up service di masing-masing area. Ruang lingkup penjualan Oranger yaitu pemasaran dan penjualan produk jasa kurir pada segmen retail. Kalau dulu untuk sistem rekrutmennya dilihat dari masa kerjanya, apabila masa kerja sudah 3 tahun langsung diangkat menjadi pegawai PT Pos. Untuk gaji karyawan dulu ditetapkan dari PT Pos, sedangkan kalau sekarang dilihat dari kinerja karyawan dan akan terus dievaluasi. Produk layanan kargo Pos Retail Udara atau KRU sudah diluncurkan pada Oktober 2017 dan hingga saat ini tersedia di 58 kantor pos besar di seluruh Indonesia dan akan terus bertambah. Dan kini, Pos Indonesia kembali melakukan terobosan dengan memberi kesempatan kepada agen pos di seluruh Indonesia untuk dapat melayani jasa layanan produk kargo pos retail udara yang dapat diakses dengan mudah dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pelaku bisnis di seluruh Indonesia. Inovasi terbaru kontak center Oranger, Pos Indonesia menawarkan layanan terbaik untuk para pelaku UMKM, serta masyarakat umum dengan memberikan layanan penjemputan paket gratis melalui call center 1500261 yang dapat diakses oleh siapapun. Inovasi selanjutnya yang diluncurkan oleh Agen Pos yakni aplikasi mobile berbasis Android native yang dikembangkan untuk layanan pembayaran daring seperti pembayaran berbagai angsuran antara lain PLN, telekomunikasi, PDAM, PBB, tiket pesawat dan kereta api, premi asuransi, hingga keuangan lainnya. Kelebihan PT Pos adalah tarif yang ditawarkan dalam pengiriman oleh Pos Indonesia lebih terjangkau. Pos Indonesia memiliki jaringan pengiriman yang luas. Mereka bisa mengirim barang hingga ke pelosok dan pedalaman yang jarang diakses oleh perusahaan lain. Proses layanan pengiriman ada berbagai macam, ada layanan bisnis logistik berupa kiriman barang, paket pos, kargo, paket optima, dan point to point. Sedangkan bisnis keuangan berupa wesel pos, giro pos, cek pos, tabungan, pembayaran pensiunan. Pos Indonesia masih memiliki kekurangan dalam hal integrasi dengan semua platform belanja online yang ada di Indonesia.
Hal ini menyebabkan para penjual dan pembeli tidak dapat menggunakan layanan pos Indonesia secara langsung dari platform belanja online tersebut. Meskipun Pos Indonesia telah mengembangkan layanan seperti Pos e-commerce dan API (Application Programming Interface). Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya, yang mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota ataupun kabupaten, hampir 100% kecamatan dan 42% kelurahan, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki dari 4.800 kantor pos, serta dilengkapi elektronik mobil pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid dan terintegrasi. Sistem kode pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos, di mana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat. Sobat Marketing, sekarang kita akan membahas tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR PT Pos Bengkulu dilaksanakan dalam bentuk bantuan sosial seperti pencairan dana BLT atau bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin. Pencairan bantuan langsung tunai dilakukan hanya 6 bulan dalam 1 tahun. Uang yang diterima masyarakat sebesar 600.000 per bulan. Perilaku konsumen tercermin dalam kepercayaan mereka terhadap PT Pos Indonesia sebagai salah satu entitas yang menyediakan solusi lintas sektor. Baik Sobat Marketing, itu tadi ulasan kami mengenai perilaku konsumen pada PT Pos Indonesia. Sekian dulu, sampai berjumpa lagi. Pos Indonesia,